Di saat Stoik gagal menemukan sarang naga, Hiccup justru menemukan hal yang lebih penting, kepercayaan dan sayap untuk terbang. Di lautan jauh, ayah Hiccup, Stoik, bersama armadanya terus menyusuri perairan menuju sarang naga. Lautan berkabut dan angin makin tajam. Mereka tiba di gerbang yang disebut Helheim's Gate, tempat yang dipercaya sebagai jalur menuju sarang utama. Stoik yakin jika bisa menghancurkan sarangnya, maka ancaman naga akan berakhir selamanya. Namun ekspedisi itu berakhir sia-sia. Sarang yang mereka hancurkan ternyata kosong, hanya batu dan tulang-tulang lama. Tapi kapal-kapal mereka rusak diterjang ombak dan bebatuan. Dengan rasa frustasi dan kemarahan, Stoik memutuskan untuk kembali ke Berg tanpa membawa hasil apapun kecuali kekecewaan. Di sisi lain, hubungan Hiccup dan Toothless semakin erat. Hiccup menciptakan ekor buatan yang bisa digerakkan dengan tuas dipasang di pelana. Tapi sistem itu hanya bisa dikendalikan jika ia ikut menunggangi Toothless. Dan untuk pertama kalinya, mereka terbang bersama. Di atas lembah dan danau, menembus kabut dan angin, mereka melayang bebas. Meski canggung di awal, Hiccup mulai belajar bagaimana menyatu dengan gerakan Toothless. Tawa kecilnya, teriakan kagetnya, semuanya berpadu dengan gerakan lincah sang naga. Mereka mulai membentuk simbiosis. Toothless tidak bisa terbang tanpa Hiccup, dan Hiccup tak bisa membayangkan hidup tanpa terbang bersama Toothless. Persahabatan ini mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia menyadari naga bukan makhluk jahat. Mereka hanya disalahpahami. Kembali di arena pelatihan, kemampuannya makin mencolok. Ia tidak hanya bertahan, ia memimpin. Ia bisa menjinakkan Deadly Nether, mengelabui Gronkle, bahkan membuat Monstrous Nightmare tunduk dengan gerakan kecil yang telah ia pelajari dari Toothless. Para pelatih terkesima. Gober mulai berharap sementara rekan-rekannya bingung. Tapi satu orang tak puas, Astrid. Astrid adalah petarung sejati. Ia hidup untuk kehormatan dan kemenangan. Dan melihat Hiccup menang tanpa bertarung membuatnya curiga. Suatu sore, ia mengikuti Hiccup hingga ke hutan. Ia melihatnya menghilang di balik semak, lalu memergoki sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hiccup sedang bermain dengan seekor naga, seekor Night Fury. Toothless langsung bersikap defensif. Ia menghadang Astrid dengan raungan mengancam. Tapi Hiccup menenangkan situasi, lalu membujuk Astrid untuk ikut. Dengan ragu, Astrid menaiki punggung Toothless, dan untuk pertama kalinya, ia terbang. Awalnya ia berteriak panik, tapi saat angin menyapu wajahnya dan dunia terbuka di bawah kakinya, Astrid merasakan keajaiban yang sama. Mereka melayang melintasi lautan, dan saat itulah sesuatu terjadi. Saat musuh dianggap teman, dunia pun berubah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lanjut ke bagian selanjutnya.